Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa juga selawat dan salam serta tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Baik, pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Zalfa Mutia Kansa, NIM 1240101040092 dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Jakarta. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pendidikan akhlak oleh dosen kita Bapak Abdul Ghafur SAGMA mengenai materi ikhlas dan tawakal. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai tentang ikhlas tawakal, tapi sebelum itu saya akan membahas secara satu persatu mengenai ikhlas dan tawakal. Jadi saya di sini akan membahas yang pertama itu mengenai ikhlas, mulai dari definisi, ciri-ciri, contohnya dan lain sebagainya. Nah, yang pertama aku akan membahas mengenai ikhlas. Nah, definisi ikhlas itu sendiri tuh apa sih? Ikhlas berasal dari bahasa aksala dalam bahasa Arab yang berarti bersih dan murni. Dalam konteks ajaran Islam, ikhlas adalah melakukan segala sesuatu semata-mata hanya karena Allah, tidak mengharapkan pujian atau balasan dari manusia atau dari orang lain. Nah, ikhlas ini adalah syarat diterimanya amal soleh, amal ibadah seseorang. Amal yang tidak ikhlas bisa menjadi sia-sia di sisi Allah, meskipun dalam lahiriah terlihat baik. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai landasan dalil ikhlas. Yang pertama itu dalam Al-Quran, surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua yaitu dari surah Al-Hud ayat 15-16 yang berbunyi, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan, tetapi mereka tidak akan mendapatkan apapun di akhirat. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hadisnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali ikhlas dan hanya mengharapkan ridho darinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, setelah kita membahas mengenai definisi landasan dalil ikhlas, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang ikhlas itu seperti apa. Baik, ciri-ciri orang yang ikhlas itu yang pertama, tidak mencari pujian atau pengakuan dari orang lain atau sesama manusia. Orang ikhlas tidak peduli apakah mereka dilihat atau dihargai oleh orang lain. Yang kedua, mereka tetap konsisten dalam berbuat baik, tetap beramal walaupun tidak ada yang melihat. Yang ketiga, fokus pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala perbuatan yang dilakukan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Yang terakhir, tidak kecewa ketika tidak ada pujian atau tidak dihargai. Ikhlas membawa ketenangan hatinya meskipun amalnya tidak diapresiasi oleh orang lain. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai contoh sikap ikhlas itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah contoh sikap ikhlas. Contoh sikap ikhlas itu ada beberapa. Contohnya yaitu dalam ibadah. Dalam ibadah itu melakukan sholat atau puasa tanpa ingin dipuji atau dilihat oleh orang lain sebagai orang yang soleh, tetapi benar-benar ikhlas melakukan hanya semata-mata karena ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dalam membantu sesama, yaitu dengan cara memberikan sedekah tanpa menunjukkan atau memamerkannya kepada orang lain ingin mendapatkan pujian. Yang ketiga yaitu dalam bekerja. Dalam bekerja yaitu dengan cara melakukan pekerjaan dengan maksimal walaupun tidak dapat apresiasi dari orang lain atau dari atasannya.
Yang terakhir, kita akan membahas mengenai pentingnya ikhlas dalam kehidupan. Ikhlas adalah kata kunci diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ikhlas, seseorang terhindar dari penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, sifat buruk lainnya. Ikhlas menjadikan hati lebih tenang karena tidak bergantung atau mengharapkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Nah, setelah kita membahas tentang mengenai ikhlas, sekarang kita akan membahas mengenai tawakal. Seperti ikhlas tadi, pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi tawakal. Tawakal itu apa sih? Nah, tawakal ini berasal dari bahasa dari kata tawakul yang berarti menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan usaha secara maksimal. Nah, dalam Islam ini tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keimanan, keyakinan, dan kepercayaan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga mengenai landasan dalil tawakal. Nah, pertama itu dari Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 3 yang berbunyi, dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pemelihara. Surah Al-Ahzab ayat 3. Yang kedua adalah surah Al-Talaq ayat 3 yang berbunyi, dan barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah Talak ayat 3. Yang selanjutnya ada hadis. Yang kedua yaitu hadis mengenai tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Burung keluar pagi dengan keadaan lapar dan sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, baik, jadi yang selanjutnya yaitu membahas mengenai ciri-ciri orang yang bertawakal. Nah, ciri-ciri orang yang bertawakal itu yang pertama, berusaha secara maksimal terlebih dahulu. Tawakal tidak berarti pasrah gitu aja, bukan, tapi usaha dulu, melakukan usaha terbaik sebelum menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ciri-ciri orang yang tawakal itu tidak bergantung pada makhluk lainnya, hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia atau orang lain. Yang ketiga, dia tetap tenang menghadapi hasil. Contoh baiknya hasil sesuai dengan harapan atau tidak, orang bertawakal percaya bahwa itu adalah hasil yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Yang terakhir yaitu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tawakal disertai dengan doa yang terus-menerus kepada Allah. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh sikap tawakal. Contoh sikap tawakal ini dalam belajar yaitu contohnya ketika seseorang belajar dengan sungguh-sungguh untuk nilai ujian, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai. Yang kedua, ketika dalam pekerjaan, seseorang bekerja berusaha keras menyelesaikan tugasnya, tetapi tetap menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Nah, yang terakhir itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mencari nafkah dengan halal lalu bertawakal kepada Allah untuk rezeki yang diterimanya. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya tawakal. Nah, pentingnya tawakal ini menunjukkan keyakinan bahwa Allah adalah pengatur segalanya. Yang kedua, membantu seseorang menghadapi ujian hidup dengan hati yang lapang dada. Yang terakhir itu menjauhkan diri dari sifat putus asa, sombong, karena ia sadar hasil bukan murni dari usahanya saja. Nah, setelah kita membahas mengenai tentang ikhlas dan juga tawakal, sekarang kita akan mengaitkan nih hubungan antara ikhlas dan tawakal itu seperti apa sih. Nah, yang pertama kita akan membahas dengan keterkaitannya. Nah, keterkaitannya itu antara ikhlas dan tawakal adalah
Ikhlas ini mendukung tawakal karena seseorang yang ikhlas akan menerima apapun ketetapan Allah dengan lapang dada. Nah, yang kedua ini tawakal. Tawakal ini membutuhkan ikhlas karena berserah diri kepada Allah hanya bisa dilakukan jika niatnya murni karena Allah. Dan selanjutnya adalah kesamaan antara ikhlas dan tawakal. Nah, keduanya ini adalah wujud ibadah hati dan menguatkan keimanan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu contoh hubungan antara ikhlas dan tawakal. Contohnya sebagai kita seorang pelajar yang ikhlas belajar hanya karena Allah dan kemudian bertawakal kepadanya setelah melakukan usaha secara maksimal. Baik, setelah semuanya kita sudah bahas dari ikhlas dan tawakal, itu apa ciri-cirinya dan lain-lainnya. Sekarang kita akan membahas terakhir nih, yaitu tentang kesimpulan antara ikhlas dan tawakal. Nah, ikhlas adalah kunci diterimanya amal, sedangkan tawakal adalah bentuk kepasrahan kepada Allah setelah berusaha. Atau tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah setelah kita melakukan sesuatu. Tidak cuma berdoa aja, tapi ada usahanya. Yang kedua, harus ditetapkan bersama agar hidup menjadi lebih tenang, penuh berkah, dan sesuai dengan ajaran Islam. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.